Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah aplikasi komputer. Untuk hari ini kita masih berkutat dengan Excel. Kita coba buka blank workbook. Nah, seperti kemarin kita sudah berkenalan dengan beberapa tools yang ada di Excel seperti insert, page layout, formula dan lain-lain begitu ya. Ini namanya cell. Ya, tempat data ditaruh gitu ya. Kita bisa mencoba memformat terkait dengan data yang akan kita buat gitu ya. Misalkan contoh kita buat nomor urut di sini, kemudian ada nama, kemudian ada NIM, katakanlah seperti itu gitu ya. Ada tanggal lahir, ini, kemudian ada katakan live expense atau uang saku aja gitu. Oke. Jadi di Excel gitu ya, kita bekerja dengan yang namanya cell. Nah, di cell itu nanti kita bisa mengolah data sedemikian rupa. Jadi kita bisa mengolah data berupa angka atau huruf atau kalimat, tergantung bagaimana nanti kebutuhan dari user gitu. Nah, untuk simulasi pertama kita bikin katakanlah 5 peserta gitu ya. Untuk membuat nomor urut gitu ya, kita tidak perlu menulis satu kemudian dua seperti ini, tapi kita bisa melakukannya secara mudah untuk membuat nomor urut gitu ya. Sebenarnya bukan nomor urut tapi deret bilangan. Jadi hal yang utama kita lakukan adalah kita membuat parameter utama dulu, deret bilangan pertama, kemudian kita masukkan deret bilangan kedua seperti ini gitu ya. Maka untuk membuat sebuah deret bilangan tinggal kita blok, kemudian di sini ada sebuah kotak kecil di sini gitu ya. Kalau kita arahkan, dia akan berubah gitu. Kursor yang tadinya seperti ini kalau didekatkan akan berubah. Akan berubah seperti ini, plus atau plus tunjuk seperti ini. Nah, masing-masing mempunyai perbedaan gitu. Jadi kalau kursor berubah seperti ini, dia berguna untuk meng-cut atau memindah data dari sel awal ke sel yang ditunjuk. Misalkan kita praktekkan saja, kita berubah jadi kursor seperti ini, lalu kita drag and drop, taruh seperti ini, maka data akan dipindah seperti ini. Akan tetapi berbeda ketika kita pakai yang seperti ini, yang cuma plus biasa. Dia hanya akan mengcopy begitu ya, tapi mengcopy ini terbatas, bisa ke deret baris yang sama seperti ini, atau ke deret kolom yang sama gitu. Atau mengcopy bisa juga, misalkan di sel itu kita tinggal klik Ctrl C, atau pakai di sini klik kanan kemudian kita copy gitu. Lalu ada kayak strip-strip, jadi tadi sel yang ditandai itu kan berbentuk garis penuh ya, tapi kalau yang ini jadi garis strip, ini tandanya sel ini aktif, sedang dipergunakan begitu. Kemudian kita arahkan pada misalkan sel ke G6 gitu. Kemudian kita klik kanan, paste. Nah, di sini ada beberapa pilihan paste. Gitu ya. Kita paste biasa saja. Nah, nanti akan keluar data yang sama persis. Nah, terkait paste-paste yang lain kita akan pelajari di kesempatan yang lain. Nah, tadi kita sudah belajar tentang plus ini yang gunanya untuk mengcopy. Tapi berbeda hal ketika kita memblok dua parameter yang berbeda. Dia akan memberikan
menjadi sebuah deret bilangan gitu ya. Kalau bisa kita katakan adalah sebuah urutan gitu. Jadi kalau kita kasih parameter pertama 1 dan kemudian parameter kedua, sel kedua ini 2 begini, lalu kita tarik garis ke bawah seperti ini, dia akan menjadi nomor urut begitu. Menjadi deret bilangan lebih tepatnya, tapi karena ini berurutan, bisa jadi membuat sebuah nomor urut. Nah, beda ketika kita membuat parameter kedua itu misalkan akad 3 seperti ini. Jadi dia akan membuat sebuah deret bilangan kelipatan 2. Begitu. Tapi ganjil. Seperti ini. Gitu. Terus guna fungsi yang berbeda ketika kita menggunakan plus ini. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan coba masukkan nama, misalkan Anissa. Kemudian ini, misalkan siapa begitu ya. Format ini beberapa ada yang pakai, karena kita memilihnya general ya. General itu berarti umum, mau data apapun masuk tergantung. Kita pakai data 5 terlebih dahulu ya. Terus kemudian seperti ini misalkan. NIM-nya kita tulis misalkan C 1900818, kemudian C100190158, C100190200, lo 100 begitu misalkan 10 terus 046 seperti ini begitu. Nah, kita sudah mendapat ini. Kemudian tanggal lahir begitu ya. Kita tulis seperti biasa gitu. Katakanlah dia lahir 12 Desember 2000 misalkan. Kemudian ada yang 14 Januari 2001. 2001 terlalu banyak ya. 2001, kemudian ada yang 29 Maret 2999 ya. Kemudian ada juga yang 3 April 2000 ini. Kemudian 13 November seperti ini. Nah, kita akan mendapat beberapa format tanggal lahir begitu. Tapi kenapa kok ini berbeda gitu ya dibandingkan dengan tiga atasnya ini gitu ya. Hal ini dikarenakan kita pakai keyboard yang berformat US gitu. Jadi kalau kita memasukkan tanggal sesuai dengan format US, otomatis kita akan mendapat dia akan otomatis langsung tersimpan sebagai, meskipun di sini tulisannya custom tapi lebih dikenali sebagai date begitu. Datanya date. Ini short date atau long date. Nah, berbeda dengan ini gitu ya. Dia hanya karena dia formatnya general, dia akan membacanya sebagai sebuah teks, bukan sebagai date gitu. Akan tetapi apabila kita ubah seperti ini, kita enter, maka dia akan berubah menjadi date begitu. Pun seperti itu kalau misalkan kita ubah jadi January, ya kan, kemudian March, dia akan otomatis berubah menjadi date seperti ini. Itu untuk tanggal lahir. Kemudian di sini misalkan kita akan membuat uang saku. Katakanlah uang saku ini per minggu ya.
per minggu. Ada yang katakanlah 900.000, ada yang 200.000 karena rumahnya dekat dengan kampus itu, ada yang 500.000, ada yang 350.000, ada yang 800.000, misalkan seperti ini. Nah, kita melihat ada angka-angka yang sebenarnya currency atau berupa currency atau mata uang begitu ya, tapi kita tidak bisa, kita hanya bisa melihat angka di sini. Perlu kita format menjadi tampilan currency gitu ya. Caranya cukup mudah, tinggal kita pilih atau blok di sini, lalu kita pilih currency atau accounting di sini, pilih, kita pakai yang currency, sebenarnya hampir sama karena ada format rupiahnya gitu, hampir sama, kita klik. Nah, maka kita akan mendapat data format yang currency begitu, bukan general begitu, bisa pakai accounting. Nah, kalau accounting memang kegunaannya untuk akuntan ya, untuk menghitung dan lain-lain sebagainya begitu ya. Kita pakai format accounting. Nah, RP ini karena sudah saya setting bahasa Indonesia, untuk Indonesia ada RP. Biasanya formatnya pakai dolar. Tapi kita bisa memformatnya dengan di more accounting format di sini. Nah, kita tinggal pilih misalkan accounting di sini, kita pilih simbolnya apakah pakai rubel Rusia di sini, atau dolar Australia, dolar Belize, atau dolar Brunei di sini ada. Kemudian yuan, ada yuan dan lain-lain. Selengkapnya bisa dibuka sendiri dan dicoba sendiri begitu. Itu untuk formatting data sebenarnya. Untuk mempermudah tampilan, biasanya kan kita terlalu begini ya. Kita sebenarnya untuk kita bisa pakai format ini sebenarnya untuk mengatur cell maupun kolom maupun row gitu. Jadi kalau kita pakai auto fit row height, dia akan otomatis auto begitu mengikuti tinggi paling ini ya, tinggi paling besar dari tinggi baris paling tinggi begitu ya. Kemudian kita bisa pakai kolom buat ini menyesuaikan. Jadi kalau misalkan ini gitu ya, kita format auto column width, nah, dia akan menyesuaikan yang paling lebar. Itu untuk formatting ya. Kiranya begitu dulu. Untuk lainnya kita lanjut di tutorial berikutnya. Terima kasih.